Komisi 4 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan dalam rangka membahas 1. Optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam, dan 2. Isu-isu aktual. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat hari ini telah dihadiri oleh 32 orang anggota dari 8 fraksi. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka quorum telah terpenuhi. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Rapat kerja hari ini dimulai pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan diakhiri pada pukul 12. Dan apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 254 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pengantar ketua rapat. 2. Penjelasan Menteri Kehutanan terhadap agenda rapat. 3. Pertanyaan tanggapan anggota Komisi 4 DPR RI. 4. Jawaban Menteri Kehutanan. 5. Kesimpulan rapat. Dan 6. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan hutan tropis terluas ketiga di dunia. Dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 120 juta hektar. Di balik luasnya hamparan hijau tersebut tersimpan potensi jasa lingkungan yang luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, keindahan alam hingga ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Namun demikian, kita harus jujur mengakui bahwa potensi dasar ini belum dikelola secara optimal. Wisata alam di dalam kawasan hutan masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi wisata. Berkenaan dengan kondisi tersebut, Komisi 4 DPR RI telah menerima aspirasi dari pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi atau Jangkar perihal kondisi pengelolaan wisata alam di tingkat tapak. Komisi 4 DPR RI mengidentifikasi setidaknya 4 isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius dalam rapat kerja hari ini. Pertama, belum optimalnya pendapatan negara bukan pajak yang diterima baik dari penjualan tiket masuk maupun dari bagi hasil perizinan berusaha sarana wisata alam dibandingkan dengan banyaknya izin yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Termasuk optimalisasi PNBP setelah diberlakukannya sistem cashless di beberapa objek wisata, apakah ada perubahan yang signifikan. Kedua, ketimpangan pembagian manfaat ekonomi. Masih terdapat kesenjangan yang nyata antara pendapatan yang dihasilkan dari wisata alam dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar kawasan hutan dan pemerintah daerah. Skema bagi hasil yang adil dan transparan harus menjadi prioritas. Ketiga, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan wisata alam di kawasan hutan melibatkan banyak pihak antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat adat. Sinergi yang kuat di antara semua pihak mutlak diperlukan. Keempat, ancaman terhadap kelestarian ekosistem. Pengembangan wisata yang tidak terkendali dapat mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan. Daya dukung dan daya tampung kawasan harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pengembangan wisata alam. Selanjutnya, pada rapat kerja hari ini juga Komisi 4 DPR RI meminta penjelasan
Menteri Kehutanan perihal surat nomor 4338-PW.01-04-2026 yang merupakan tindak lanjut dari beberapa rapat dengar pendapat umum perihal beberapa isu terkini. 1. Pemberlakuan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo sebanyak 1.000 orang per hari. 2. Tumpang tindih perizinan berusaha pemanfaatan hutan antara PT Papua Hutan Lestari Makmur dan PT Salaki Mandiri Sejahtera di Provinsi Papua. 3. Pengaduan 7 perusahaan kehutanan di Sumatera Utara yang dicabut izinnya pasca bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera. 4. Larangan kebijakan wisata tunggangan gajah, serta 5. Maraknya kegiatan pertambangan dan perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejalan dengan permintaan penjelasan atas kelima isu tersebut, Komisi 4 DPR RI juga kembali meminta Menteri Kehutanan untuk menyampaikan data mengenai alih fungsi kawasan hutan sebagaimana telah dimintakan sebelumnya melalui surat Wakil Ketua DPR RI nomor B/3401/PW.01/03/2026 tanggal 16 Maret 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.